Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus. Aku seorang akademis, tapi otaknya otak kotor kamu itu. Sampah. Ini orang ini harus dibunuh ini. Satu-satunya ketidaksopanan adalah menyentuh tubuh lawan debat. Itu yang disebut ketidaksopanan, dan itu bisa kriminal sebetulnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sylvester kemarin mengancam Rocky Gerung ya, akan mengejar Rocky Gerung sampai ke lubang tikus. Nah, ini ada lagi, yaitu pendukung Mulyono garis keras mengancam Rocky Gerung, dan yang lebih mengerikan lagi sampai mengeluarkan kata-kata ingin membunuh Rocky Gerung. Ini seharusnya pihak berwajib atau Bareskrim Polri harus segera menciduk orang tersebut. Jadi ini sudah ancaman serius ya. Baik, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita lihat videonya. Itu mulutnya si Rocky Gerung itu kenapa orang-orang nggak berani bungkam tuh? Itu manusia sampah gitu. Rocky Gerung, kalau orang-orang nggak berani menyelesaikan kamu, aku yang akan menyelesaikan kamu. Kamu itu manusia bangsat kamu itu. Menghina kepala negara dengan bacotmu yang gak bermutu. Aku seorang akademis, tapi otaknya otak kotor kamu itu. Sampah. Ini orang ini harus dibunuh ini. Kalau gak ada yang menyelesaikan, saya yang akan bunuh kamu. Paham? Inilah model-model orang yang kurang literasi, gagal paham ya, yang mengedepankan emosi. Inilah contoh-contoh model pendukung daripada Mulyono 11-12 dengan Sylvester ya. Jadi melihat Rocky Gerung menurut kacamata kudanya dia saja, bahwa Rocky Gerung selama ini hanya menghina, mencaci maki Jokowi. Jadi tidak salah ya kalau pendukung dari Mulyono ini IQ-nya masih IQ 58, bahkan tidak di atas 78 seperti disampaikan oleh Rocky Gerung. Nah, ancaman-ancaman pembunuhan seperti ini ya yang dilakukan oleh pendukung Mulyono, seharusnya juga pihak kepolisian harus bertindak lebih cepat. Jangan karena dianggap Rocky Gerung adalah pengkritik pemerintah atau menjadi bagian dari oposisi pemerintah, ada orang yang menebar ancaman seperti ini, jangan sampai diviralkan dulu supaya tidak terjadi kegaduhan ya, kemarahan publik atau kemarahan dari pendukung Rocky Gerung. Harus segera ditangkap orang-orang seperti ini. Inilah orang-orang yang membuat terjadi perpecahan ya. Apalagi Sylvester ini ya yang kalah debat dengan Rocky Gerung yang kita lihat kemarin dan sudah salaman bahkan pelukan dengan Rocky Gerung, tetapi di sini dia belum bisa move on sampai mengancam Rocky Gerung, mengejar Rocky Gerung sampai ke lubang tikus. Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus. Inilah kualitas daripada pendukung Jokowi. Jadi benar kata Rocky Gerung bahwa orang-orang seperti ini adalah memperlihatkan kebodohannya, bahkan ya bisa mempermalukan majikannya. Baik, coba kita lihat ya komentar Rocky Gerung ya atas debat kemarin dengan Sylvester. Banyak juga yang menilai itu ya kemarin itu bukan panggung perdebatan Bung Rocky, tapi itu malah mirip ajang tarung bebas seperti UFC gitu. Ya kalau kita udah terlibat dalam debat, tidak ada sopan santun lagi kan. Satu-satunya ketidaksopanan adalah menyentuh tubuh lawan debat. Itu yang disebut ketidaksopanan, dan itu bisa kriminal sebetulnya kan. Kan ada semacam etika bahwa Anda boleh caci maki suka-sukamu, Anda boleh pakai apapun, satire, argumen, kemampuan retorika, kemampuan demagogi bahkan itu. Tetapi saya selalu ingin tunjukkan bahwa perdebatan itu adalah soal menghunus pikiran, bukan menghunus kepalan tinju. Jadi kelihatannya kita mesti belajar ya, peristiwa itu juga ya, kita pakai aja sebagai alat untuk belajar bahwa menahan emosi dan meruncingkan pikiran itu lebih penting daripada mengumbar amarah itu. Tapi udah, peristiwa itu udah berlangsung, ada saling pemahaman bahwa di belakang layar mungkin masih ada yang belum beres, tapi kita mesti tahu bahwa itu adalah ruang publik. Ruang publik hanya boleh diisi oleh argumen publik, itu dasarnya tuh. Nah, semarah-marahnya tetap tidak boleh ada kekerasan tuh, dan itu sebetulnya tanda dari peradaban kan. Nah, kalau akhirnya diselesaikan dengan bertinju atau gontok-gontokan, itu artinya orang takut juga akhirnya naik panggung kan. Oh, takut gue kenapa? Karena badannya lebih gede, bukan karena otaknya lebih besar kan, itu akhirnya begitu. Jadi saya ingin supaya publik juga belajar bahwa kesepakatan kita di dalam berdemokrasi adalah pakai argumen, force of the better argument, bukan force of the better tinju itu,
Bukan itu yang kita maksud tuh. Jadi apapun sepanas-panasnya perdebatan itu hanya boleh pakai kalimat, nggak boleh pakai alat-alat fisik. Karena itu akan memancing juga potensi lingkungan itu akan saling manas-manasin tuh. Sama seperti lingkungan saya, kenapa nggak digituin Rock, kenapa bukan itu maksudnya. Tetap kita mendewasaikan diri di dalam kemampuan atau dengan kemampuan berargumentasi. Wahai Sylvester yang sok jagoan, Anda kenapa sangat tidak bijak? Anda itu tidak mampu menempatkan di mana harusnya otak dan otot bekerja. Itu forum otak, Tong, bukan forum otot. Forum otot itu ada sendiri. Nah, pasti nggak ngerti yang gini-ginian. Hah? Ngerti atau enggak? Pasti nggak ngerti sih. Kalau ngerti, pasti nggak akan gini. Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Makanya nggak usah ngomong kayak kau bodoh, goblok, kau bodoh, goblok. Di sini kita jadi lebih paham bahwa skill kecerdasan emosional itu sangat penting. Dengan kecerdasan emosional yang baik, kita jadi lebih paham untuk menentukan ekspresi seperti apa yang harus kita ungkapkan atas apa yang kita rasa. Jadi, yuk kita sama-sama kita pelajari lagi terkait dengan kecerdasan emosional. Jadi supaya kita lebih tenang ya. Kalau misal otak udah mentok, nggak ujuk-ujuk atau tiba-tiba main otot. Nah ini nama susah banget lagi. Si Sylvester ini ya, dia otaknya udah mentok. Ya, jadi mainnya otot. Padahal itu bukan di forum otot, itu di forum otak. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung. Izin menanggapi ya Bang, menurut gue kalau cara-cara abang, ya abang katakanlah sebut shock terapi atau apa, itu dibenarkan, menurut saya bahaya ini Bang. Dimana di acara TV disiarkan live, masyarakat atau bangsa Indonesia ini hanya ingin menyaksikan intelektualitas hasil buah pemikiran dari para narasumber. Jadi yang diinginkan oleh masyarakat ini adalah hasil dari otak, bukan dari otot. Ya kalau menurut saya misalkan salah satu sumber dibuat malu oleh narasumber yang lain, harusnya yang merasa malu ini introspeksi dan mengupgrade intelektualitas dirinya, bukannya malah pamer otot so jago. Kan akhirnya abang kena sendiri kan sama Ciko Hakim, kena batunya sendiri, apa nggak malu seperti itu? Ya sangat disayangkan sekali ya. Ya jadi itu ya, yang diperlukan oleh masyarakat ini adalah intelektualitas, bukan premanisme ya. Terus juga kemarin acara di Bang Aiman ya, Rocky Gerung versus Sylvester. Cuman klarifikasi after kerusuhan itu, Bang Sylvester ini bawa-bawa suku. Menurut gue, Bang, nggak usah lah bawa-bawa gue orang Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, itu malah menjadikan perpecahan. Karena Indonesia ini beragam. Kalau abang mau sukuisme sekali, itu nanti rusuh. Orang Jawa pun ribut, orang Madura pun ribut, orang Sunda pun ribut. Nggak usah begitu-gitu, Bang. Maksudnya kalau mau klarifikasi, klarifikasi aja, Bang ya. Yang penting debat itu nggak perlu emosi. Akhirnya kasihan abang ya, malah dibully sejagat raya. No Rocky, no party. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024. Klarifikasimu itu saya rasa terlalu lucu. Bagaimana ya? Yang dikritik seorang Rocky Gerung itu fungsi jabatan atau kelembagaannya sebagai presiden, bukan Jokowi sebagai pribadi. Kok sampai kamu bawa-bawa kamu orang timur, siapa yang bodoh-bodohin, tolol-tololin, kamu kejar sampai ke lubang batu. Mentalmu itu mental jelek. Bikin malu, betul-betul bikin malu. Kamu bercerita tinggi soal penulis-penulis hebat, tapi ketika ditanya kembali kamu malah ngalor ngidul kemana-mana. Jika sudah terpojok kamu malah bangsat-bangsatin orang secara personal. Itu yang salah. Masalahnya itu ada di otakmu dan mindset. Apaan sih di stasiun TV sampai ngajak ribut begitu, ngomong kata-kata kasar, lu kata berdebat di Komal, lu berdebat di TV, di stasiun TV, debatnya tentang politik, disaksikan sama warga Indonesia, entah yang pinter, yang menengah, sampai yang dongo juga ngeliat.
Ya, itu gimana itu kalau dicontoh sama masyarakat yang dongo? Gimana? Gue kasih tahu nih ya, gak usah perdebatin hal-hal yang kayak gitu tuh, ya. Kalau lu mau perdebatin udah ketahuan, yang mana yang salah, yang mana yang dongo udah ketahuan, gak usah diperdebatin lagi, percuma, ya. Lagian emang pemuja-pemujanya kenapa sih kalau berdebat tuh pakai emosi gitu, ya? Kemarin tim suksesnya tuh, ya kan sebelum pemilu berdebat ngajakin berantem sama kader PDIP, sekarang dia ini, aduh, gua kasih tahu nih ya, gua kasih tahu. Berkomunikasi, berdebat, atau berdiskusi cuman untuk orang-orang yang mau berpikir, bukan buat orang yang punya pikiran aja. Percuma punya pikiran kalau nggak mau berpikir, jatuhnya kayak begitu tuh ntar, emosi doang. Karena otaknya nggak sanggup buat mikir, apalagi mikir tentang dan membahas hal-hal politik. Udah pasti tuh, begitu ujung-ujungnya. Yang jadi tololnya, bersikap begitunya, yang tidak punya etika sama sekali, di salah satu stasiun TV disaksikan oleh warga Indonesia. Pembelajaran tai itu kayak gitu, pembelajaran tai kayak gitu. Katanya, woi lo ngomong ahli hukum ahli aja, tetek bengek lah, nggak guna, lu nggak guna. Emang jajar-jajaran lu tuh pemuja-pemuja Mulyono kayak gitu, tipenya dan tabiatnya begitu tuh. Kalau udah dikasih fakta, data, woi lah kalagapan tuh, gak bisa mikir ya kan, mau ngoles gimana lagi, ujung-ujungnya emosi, nyerang personal ya kan. Bujang lapuk lah, itu dah jurus andalan. My brother and sisters, di iNews, di acara Rakyat Bersuara, kita bisa belajar dari perdebatan Rocky Gerung dengan Sylvester, yaitu ad hominem. Ad hominem itu ketika lu sedang melakukan perdebatan, lalu lu menyerang seseorang bukan berdasarkan argumentasinya, tapi berdasarkan subjek atau privasi seseorang, yang gak ada kausalitas atau keterkaitan antara pribadi seseorang dengan argumentasinya. Ini contoh cuplikan supaya lu pada nangkep konteksnya. Parsimoni itu upaya untuk menerangkan sesuatu dengan mengambil argumen yang paling sederhana. Jadi prinsip itu yang dipakai oleh ilmu pengetahuan. Begitu ada kerumitan perdebatan, cari argumen yang paling sederhana tuh. Oke. Nah, cawe-cawe itu argumen paling sederhana. Kan ada nggak bisa buktikan apa-apa kan? Success is not free, you have to jilat for it. Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat. Jadi Anda salah. Ya, dan Anda pikir kami ini rumit berpikir. Anda lihat muka saya ini cerah. Hidup saya bahagia. Oh enggak. Enggak dong. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya. Apa kaitannya bujangan lapuk dengan argumentasi yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung? Kan argumennya Rocky bahwa dalam tindak tanduk politik tidak semua hal bisa dibuktikan. Lalu keresahan masyarakat itu bisa menggambarkan situasi yang holistik atas apa yang terjadi. Lalu argumen tersebut dibantah dengan mengatakan, oh lu situ mah bujangan lapuk. Lah, itu kan nggak ada kaitannya. Bukti suatu argumen menjadi ad hominem ketika kata bujangan lapuk dilontarkan tidak membatalkan argumennya Rocky Gerung dan tidak memiliki kausalitas atau sebab akibat. Dan ini menjadi alasan kenapa gue malas nonton debat di Indonesia. Karena orang itu tidak berpikir menghancurkan premis lawan bicaranya. Tapi yang dia pikirkan adalah menjatuhkan mental lawan bicara. Gimana caranya menjatuhkan mental lawan bicara? Nada lu dinaik-naikin. Jadi seakan-akan kalau galak lu pasti bener. Nyerang personanya tidak sesuai sopan santun atau sesuai adat istiadat di wilayah masyarakat sekitar. Dan lu tahu apa yang menarik? Itu ciri-ciri orang yang udah kalah debat, orang yang udah gak tahu mau ngomong apa, itu pasti nyerang personal. Daripada bicara fakta, lebih baik menyudutkan orang atau mengantagoniskan orang sehingga ada sentimen yang terbangun sehingga orang nggak mau dengerin fakta. Kan biasanya jadi kayak gitu. Semoga dari perdebatan itu kalian jadi belajar bahwa orang yang melakukan ad hominem itu jadi kelihatan badut di era modern. Be strong, my brother. Rocky Gerung ini ya, padahal ya analisa-analisa Rocky Gerung itu banyak yang terbukti ya. Yaitu salah satunya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, yaitu Ketua Golkar ya Erlangga Hartanto akan diamputasi oleh Mulyono, dan itu terjadi. Dan pada akhirnya pun dalam Rakyat Bersuara, Rocky Gerung membocorkan bahwa yang menggantikan Erlangga Hartanto adalah Bahlil yang merupakan orang kepercayaan Jokowi. Dan analisis ini akhirnya terbukti apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Analisis itu. Ke depan siapa yang akan jadi ketua umum Partai Golkar? Ya jagoan BLT. Siapa? Siapa yang paling jago bagi-bagi BLT?
Oh, BLT atau PLT maksudnya? Ya, Agus gue bilang PLT. Ya. Bakal ketuanya BLT. Bakal ketuanya PLT. Oh, BLT. Oke. Ya, BLT siapa BLT? Singkatan dari apa BLT? Coba. B-nya siapa? Siapa Bang? Silakan. pakai mikrofon. L-nya? Iya. Pakai mikrofon. Susahnya nebak begituan. P-nya apa? Ya, nanti kalau saya sebut ntar marah orang. Oke, masih ada apa lagi? Oke. Udah, cukup, Pak Iman. Oke, makasih. Kita buktikan nanti ya. Nggak perlu bukti. Omongan dari Rocky Gerung. Tanggal berapa nih? 13 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar pasti ya, saya boleh bilang pasti, adalah Bahlil Lahadalia. Saya bilang BLT.